mendengarkan podcast ini. Saudara-saudaraku sekalian, khususnya kaum ibu, kaum wanita, dan semua yang mendengar apa yang saya kemukakan ini. Hidup kita, dunia kita, makin hari makin banyak ancaman. Ini yang membuat manusia terus menggeliat, bergerak untuk bisa mengantisipasi setiap ancaman. Apakah ancaman itu terkait dengan ekonomi, terkait dengan kesehatan, terkait dengan karir masa depan, atau terkait dengan orang-orang tertentu yang mengusahakan kecelakaan, saudara. Kalau itu orang-orang tertentu, orang itu bisa saudara kandung sendiri. Orang itu bisa pasangan hidup. Tidak sedikit wanita yang atau ibu-ibu atau wanita yang sudah bersuami, ancaman yang paling menakutkan adalah suaminya. Makin hari saudara, hidup ini makin banyak ancaman, saudara. Dan orang berusaha untuk bisa mengantisipasi, menghadapi setiap ancaman itu. Tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa yang paling mengancam hidup kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Ancaman dari luar itu bisa diantisipasi kalau kita tahu, kita sadar. Dan ancaman dari luar itu tidak bisa memaksa kita tunduk atau kalah. Sebab tunduk atau kalah itu relatif, saudaraku. Misalnya saudara gagal menjadi pegawai negeri, Anda bisa menjadi pegawai swasta. Anda gagal dalam karir sehingga Anda tidak punya rumah pribadi, Anda bisa kontrak. Rumah kontrak tidak membuat saudara gagal tidur nyenyak, bukan? Tetapi ancaman yang paling mengerikan yang tidak disadari oleh banyak orang dan yang bisa menggiring orang ke dalam neraka adalah diri kita sendiri, saudara. Bagi kita orang percaya yang menjadi umat pilihan Allah, kita dikehendaki untuk menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Sebab kalau kita tidak menjadi manusia baru, kita tidak bisa masuk surga. Yohanes pasal 3, ya saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan, ya, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat 5. Kamu harus dilahirkan kembali. Kelahiran kembali itu artinya menjadi manusia baru, saudara, ya. Menjadi manusia baru. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, yang menghambat kita mengenakan manusia baru itu manusia lama kita.
Padahal kalau kita tidak mengenakan manusia baru, kita tidak masuk surga. Kalimat lain yang seiring, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita diusir. Kita tidak diperkenan, saudara, masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7, ya saudaraku, firman Tuhan mengatakan demikian, ya, bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Manusia baru inilah yang dapat membuat kita bisa melakukan kehendak Bapa. Nah, proses menjadi manusia baru ini tidak sederhana, saudara, tidak mudah. Tetapi kita sebagai umat pilihan pasti diproses. Pasti diproses. Ya. Nah, yang menghambat kita mengenakan manusia baru itu adalah manusia lama kita yang masih mau menguasai hidup kita. Ini yang digumuli oleh Paulus yang ia tulis kesaksiannya di dalam Roma pasal 7 ayat 25 dan 26. Ya. Ia tahu apa yang baik, tapi yang jahat itu dia lakukan. Dia melihat ada dua manusia atau dua kehendak, maksudnya dua sosok di dalam dirinya. Ya. Keinginan untuk melakukan kehendak Allah, pasti ini lebih dari sekedar melakukan hukum. Sebab kalau Paulus yang dulunya namanya Saulus, itu sudah number one, saudara. Sudah unggul melakukan hukum. Tetapi maksudnya ini melakukan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, yang sesuai dengan kesucian Allah. Antara melakukan kehendak Allah dan bukan. Ya, hanya sekedar melakukan hukum, yaitu semua agama juga mengajarkan. Tetapi umat pilihan itu dikehendaki agar kita menjadi manusia baru. Sebenarnya ini loh yang dimaksudkan oleh Petrus, saudaraku, ya. Ketika Petrus ya bicara mengenai manusia batiniah yang merupakan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Ini 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Nah, kepada saudara-saudara sekalian, sebelum mati, hendaknya kita sudah menjadi manusia baru ini. Terus terang saya juga takut, saudara. Kalau saya meninggal masih ada unsur-unsur manusia lama di dalam diri saya yang membuat saya tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Sebab banyak orang-orang yang betul-betul telah lahir baru yang akan diperkenan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, ini ancaman yang harus kita benar-benar sadari, saudara. Kalau kita menganggap ada ancaman yang lebih besar dari diri kita sendiri ini, pasti, saudara, kita tidak menghormati Allah secara patut. Pasti kita tidak mencari perkenanan Allah. Waktu kita baru menjadi Kristen, ya saudara, kita belum mengerti kebenaran ini. Ya, di mata kita ancaman itu kalau menjadi miskin, gagal karir, gagal bisnis, gagal menikah, tidak punya anak, ya semua yang dianggap sebagai nilai kurang di mata manusia. Itu ancaman. Sakit penyakit yang bisa membawa penderitaan fisik, bahkan kematian, itu ancaman. Atau orang-orang di sekitar kita yang mengancam kita. Pasangan hidup sendiri juga bisa menjadi ancaman. Lalu kita berdoa, Tuhan tolonglah aku menghadapi persoalan-persoalan ini. Itu pasti Tuhan tolong, saudaraku. Ya, pasti Tuhan tolong. Tetapi ketika kita menjadi dewasa, kita dianggap Tuhan atau dewasa, atau kita dikehendaki dewasa,
Ketika saudara menghadapi ancaman misalnya suami, saudara berdoa Tuhan tolong, belum tentu Tuhan segera tolong. Ternyata keadaan itu hendak menyelamatkan saudara dari api kekal. Keadaan yang sulit, keadaan yang membuat saudara benar-benar menderita ya, dalam ancaman itu bisa mengarahkan saudara ke kerajaan surga, bisa memindahkan hati di kerajaan surga. Maka orang-orang seperti ini, terutama sampai tingkat patah hati terhadap dunia, itu mudah dibawa ke surga. Sebaliknya kalau orang hidup nyaman, senang, ya, tidak ada kesulitan apa-apa, itu sukar masuk surga. Dan Tuhan juga mengatakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Mengatakan ini bukan berarti saudara harus menjadi miskin supaya gampang masuk surga. Masalahnya bukan jumlah kekayaan yang dimiliki orang, tetapi sikap hati kita terhadap kekayaan. Orang miskin pun bisa sukar masuk surga kalau masih ingin kaya demi kesenangan sendiri. Nah, sekarang kita harus dewasa, kita harus cerdas. Ancaman-ancaman di sekitar kita itu ternyata diizinkan Tuhan agar kita dapat dibebaskan dari ancaman terbesar, yaitu terpisah dari hadirat Allah. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, ya, Tuhan berkata, kamu jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa, ya, membunuh jiwa dan membuangnya ke dalam neraka. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa, ya, membunuh jiwa dan membuangnya ke neraka. Matius 10 ayat 28. Saudara, tentu saya belajar dari keadaan, ya, belajar dari keadaan, ya. Saya belajar dari keadaan. Dari perjalanan hidup saya, Tuhan sering mengizinkan saya terus dihimpit oleh satu masalah, dihimpit oleh suatu persoalan yang tidak kunjung selesai. Dulu saya anggap itu ancaman yang membahayakan hidup. Rupanya itu malah katup pengaman, saudara. Seperti Paulus yang menghadapi namanya duri dalam daging, thorn in the flesh. Thorn in the flesh, duri dalam daging. Dia minta supaya Tuhan menyingkirkan, tapi Tuhan mengatakan anugerahku cukup bagimu. Supaya ia tidak menjadi sombong. Ada kelemahan di dalam diri Paulus, kelemahan fisik maksudnya, atau mungkin kelemahan yang lain. Ya, ini ada beberapa pandangan mengenai hal itu. Tapi yang jelas duri dalam daging ini menunjukkan ketidaknyamanan. Orang yang tidak menganggap bahwa dirinya sendiri itu ancaman terbesar, pasti tidak berusaha untuk menyangkal diri. Ia tidak sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Allah, saudaraku. Ya, orang-orang seperti ini sebenarnya, ya saudara, malang sekali. Ia tidak mengerti bahwa dengan tidak mengalami kelahiran baru, ya, ia tidak pernah menjadi anak Allah. Ia tidak pernah menjadi anak Allah. Sebab ia tidak akan pernah melakukan kehendak Bapa yang standarnya adalah Tuhan Yesus. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 tadi jelas kok. Nah, selama ini banyak orang memahami kelahiran baru hanya secara deskripsi.
secara pengajaran yang dipahami di nalar. Ini Kristen di atas kertas, keselamatan di atas kertas, pembenaran di atas kertas, lahir baru di atas kertas. Ini sebenarnya pembodohan dan menyesatkan, saudara. Kekristenan itu harus dialami. Apa itu pembenaran? Apa? Jangan hanya dirumuskan dengan kalimat. Apa itu kelahiran baru? Bukan hanya dirumuskan tetapi dialami. Kalau Paulus mengalami ketika dia mulai melihat ada dua manusia di dalam dirinya, atau dua sosok, atau dua hasrat. Makanya di Roma pasal 8, pasal yang berikutnya setelah dia bicara mengenai adanya dua hasrat di dalam dirinya, lalu Paulus mengatakan bahwa kita harus hidup dipimpin oleh roh. Kalau orang masih hidup dalam daging, dia tidak berkenan kepada Allah. Hidup dalam daging bukan berarti melakukan pelanggaran moral, tidak harus begitu. Tapi segala sesuatu yang dilakukan bukan berasal dari roh. Nah, itu tidak berkenan. Standar orang percaya melakukan segala sesuatu oleh pimpinan roh. Ini baru namanya manusia batiniah yang cemerlang. Perhiasan abadi seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 tadi, saudara. Saya mengajak kita untuk melihat diri kita. Ya, Tuhan akan menolong kita melihat siapa kita ini. Jangan sampai saudara tidak bisa lagi membedakan antara manusia lama dan manusia baru, anak Allah yang harus dikembangkan. Karena lewat umur, sudah usia makin meninggi, sudah tidak bisa diubah lagi, saudara. Benar, tidak bisa diubah lagi. Perjuangan ini harus dilakukan sedini mungkin, saudara. Ya, manusia lama kita ini harus dibuat tidak berdaya. Manusia baru yang harus makin mendominasi hidup kita. Kalau orang menganggap ada ancaman yang lebih besar, ya, dibanding diri sendiri, dia tidak berusaha untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. Saya ingatkan, kalau masih Kristen baru itu masih bisa dimaklumi, saudaraku. Ya, kalau Kristennya masih baru itu bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah menjadi Kristen yang dipandang Tuhan dewasa, nah dia harus mulai tidak hidup menuruti keinginannya sendiri. Nah, mungkin contoh sederhana itu yang bisa kita petik itu pengalaman kita waktu masih kanak-kanak. Ya, mau-maunya saja, pokoknya kalau mau ini ya mau. Ia merasa berhak untuk dituruti. Ada anak-anak yang begitu. Ya, kalau orang tuanya otoriter, cepat dipadamkan. Tapi pada dasarnya anak-anak yang tidak mau mengerti orang tua, dia merasa berhak punya keinginan. Tetapi lewat perjalanan waktu, ketika dia harus tunduk kepada orang tua, dia mulai melihat antara keinginannya dan keinginan orang tua. Ya, kalau orang tuanya cukup otoriter dan bisa mengendalikan anak terdidik untuk bisa submit, tunduk. Ya, akhirnya anak berhidup dalam ketertundukan kepada orang tua. Sebenarnya dia tidak ingin les piano misalnya, atau les bahasa Inggris misalnya. Tapi karena orang tua suruh harus les, ya dia akhirnya ngeles. Pergi les piano misalnya. Dia mestinya tidak ingin pulang buru-buru dari sekolah, dia mau main basket dulu atau main bola dulu. Tapi dia ingat orang tua berkata, kamu harus pulang. Dia sudah mulai melihat ada keinginan lain di dalam dirinya.
Nah, kalau dia belajar tunduk kepada keinginan orang tua, dia jadi anak penurut. Nah, Roh Kudus sekarang memimpin kita. Bagaimana kita menjadi penurut-penurut Allah. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi penurut-penurut Allah. Di Ibrani pasal 12 ya, ayat 5, 6, 7 dikatakan, maaf 8, 9, 10 ya, dari ayat 5 sampai 10. Bapak di dunia ini mendidik anaknya dalam waktu pendek ya, sesuai yang dianggap baik. Jadi anak mau punya keinginan, tapi bapaknya mendidik dia harus turuti keinginan orang tua ya, supaya jadi baik menurut pandangan orang tua, standarnya orang tua. Nah, sekarang kita harus ikut standar Allah, standar Bapa di surga. Ini ayat luar biasa ya saudara, kita sering baca ya. Sebab orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi didikan Bapa itu supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Wah, yang ini darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini berarti kita harus menjadi manusia rohani, atau dikatakan sebagai man of God. Jadi ibu-ibu, saya tahu banyak masalah ya, wanita juga banyak problem. Tapi ancamanmu itu dirimu sendiri. Orang yang menganggap bahwa dirinya sendiri bukan ancaman, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, seiring dengan ini, orang yang tidak memandang dirinya sendiri itu ancaman yang membahayakan, paling membahayakan, ia pasti sering melukai orang. Pasti melukai orang. Pasti. Kita itu otomatis marah, otomatis tersinggung, otomatis sombong, otomatis menyerang orang. Karena memang sudah menjadi irama. Manusia lama kita itu tidak mau direndahkan, maunya dihormati, maunya disanjung, maunya dinomorsatukan. Nah, orang yang tidak memandang dirinya itu ancaman, wah itu bahaya saudara. Makanya kita harus mengenali diri kita sendiri. Dan kalau kita serius untuk mengenali diri kita sendiri, Tuhan akan memberitahu. Sampai hari ini saya juga masih melihat ada ancaman di dalam diri saya. Nah, kalau lagi pada waktu di gereja ini kita bisa hidup suci, di luar ini belum tentu kita bisa hidup suci. Karena daging kita itu bisa melihat situasi-situasi tertentu dan ada kelicikan untuk dipuaskan. Ya, mudah mengatakan begini, saya mau puasa pada waktu dia kenyang. Tapi pada waktu dia lapar, dia bisa berubah pikiran. Puasanya jangan hari ini, besok saja. Iya. Orang bisa berkata, ayo kita hemat ya. Waktu nggak punya uang. Tapi waktu uang banyak belum tentu dia berhemat. Udah ngalah saja, ngalah. Karena nggak punya relasi pejabat, nggak punya uang, ya mengalah saja. Coba kalau dia kaya raya, terus relasinya pejabat tinggi, aparat keamanan lagi, wah belum tentu dia mau mengalah. Orang kalau tidak mencuri, kalau begini, orang yang tidak mencuri karena tidak ada barang yang dicuri, itu bukan orang, belum tentu orang jujur. Orang tidak berzina karena tidak ada kesempatan berzina, belum tentu itu orang suci, saudara. Nah, manusia lama kita itu masih bisa diempanin begitu. Nah, kalau manusia baru, saya percaya yang dikatakan oleh surat Yohanes, orang yang ada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Itu bisa. Itu bisa. Saya mengerti, saya bisa melihat itu bisa.
Tapi kalau manusia lama kita mulai nyeruduk lalu kita tidak sadar, mampus kita ngikutin keinginannya. Ada salah. Waktu kita temperamen, waktu kita apa gitu ya. Makanya di dalam surat Petrus itu ya, dalam 1 Petrus 1 ya, ayat yang ke-14, 15, jangan turuti hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Kapan? Itu manusia lama nyeruduk. Makanya kita harus berjaga-jaga, saudaraku. Harus jaga-jaga, saudara. Ini tidak gampang. Sampai hari ini juga Erastus lama itu belum total ngeletak, belum total tewas. Pura-pura mati. Situasi tertentu mati pura-pura. Situasi yang lain bisa hidup lagi. Karena hati kita itu licik. Nah, ibu-ibu harus melihat ada ancaman di dalam dirimu. Nanti ibu-ibu akan melihat apa? Ya, ganasnya saudara. Ya. Tidak mau ngalah, tidak mau sedikit tersinggung, tidak bisa minta maaf, materialistis, mau menang sendiri. Ya, seneng ngomongin orang, itu dirimu yang harus saudara sembelih. Ya, harus saudara sembelih. Saya sudah mengatakan bahwa di doa pagi tadi pagi nanti datang ya, ikut pemberitaan firman Tuhan yang bagus. Ini bagus, bukan sedang memuji diri, karena saya juga asik mempelajari hal ini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya yang hidup manusia lama, hidup dalam manusia lama ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Harus memiliki roh Allah dulu. Lalu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus ini bukan Yesus maksudnya. Kalau hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku, bukan berarti lalu ada dua pribadi dalam diri kita. Spiritnya. Jadi bukan pribadi secara oknum, tapi spiritnya, gairahnya. Nah, sekarang bagaimana kita tidak lagi mengenakan manusia lama tapi mengenakan manusia baru, di mana kita mengenakan gairah Tuhan Yesus. Ya, matikan aku Tuhan. Ini asik sekali saudara ya. Jadi ibu-ibu punya masalah apapun ya, sebenarnya tidak besar ya, tidak membahayakan, karena ancaman-ancaman untuk kebutuhan fisik kita itu relatif. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah akan Allah yang berkuasa membunuh tubuh, jiwa, bahkan memasukkan ke dalam neraka. Jadi ancaman terbesar dalam hidup kita itu diri kita sendiri, yang galak, yang mau menang sendiri, yang suka bohong, yang sombong terselubung, dan lain sebagainya. Nanti Tuhan akan membuka keadaan saudara. Saudara kan mengenali diri saudara ya. Kalau saudara sungguh-sungguh mengenali diri saudara, itu artinya mengenali manusia lama dengan karakteristiknya, supaya jangan diikuti lalu menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan hanya tindakan menolak semua pelanggaran yang bertentangan dengan hukum, bukan hanya itu. Jelas semua perbuatan yang melanggar hukum harus ditolak. Tetapi menyangkal diri itu artinya kita tidak mengenakan naluriah manusia, naluriah kemanusiaan yang masih hidup dalam hukum dosa, kodrat dosa, yang non pose non picare, artinya tidak bisa tidak meleset, pasti meleset. Tapi manusia baru yang bisa tepat melakukan apa yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau sudah bicara begini saudara, saya juga
Sudah tidak bangga lagi mau jadi pendeta atau punya gelar apa begitu. Yang penting bagaimana saya menjadi manusia baru, dan itu berat sekali. Karena seringkali manusia lama kita muncul di situasi-situasi tertentu. Dan itulah yang harus kita perangi, saudara. Ya. Saudara, jangan sampai tidak memperhatikan apa yang saya katakan. Jangan sampai Anda pulang ke surga, ya, Anda tidak membawa karakter Kristus, pribadi Kristus di dalam hidupmu. Engkau tidak diterima di kerajaan surga sebab darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Darah dan daging di sini maksudnya adalah hasrat-hasrat manusia lama kita. Makanya di dalam firman Tuhan, saudaraku, ya, di Efesus pasal 4 itu ya, dikatakan begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang lama, harus menanggalkan manusia lama, ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, penyesatan itu bukan hanya pengajaran. Pengajaran itu ada di alam nalar. Stempel sesat tidak sesat itu tergantung persepsi. Tetapi kalau kelakuan itu tidak bisa dibantah. Jadi jangan merasa dengan menguasai teologi tertentu, saudara merasa punya kuota masuk surga. Kuotanya itu di perilaku. Kuotanya itu seberapa engkau telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan saudara-saudara, ibu-ibu yang paling tidak berpendidikan, bahkan mungkin tidak baca tulis, apalagi berteologi, pasti nggak tahu apa-apa. Tetapi bukan berarti lalu Anda tidak bisa masuk surga. Roh Kudus tidak dapat dihalangi oleh apapun. Kalau saudara membuka diri untuk dibentuk, diproses oleh Roh Kudus, ya bisa, saudaraku. Jadi sebenarnya sukses kita itu, keberhasilan kita itu, kalau manusia lama kita itu ditewaskan, ditumbangkan, lalu kita hidup dengan manusia baru. Jadi sebelum kita menutup mata, manusia lama kita harus sudah ditanggalkan. Nah, saudara mendengar ini mungkin ada yang berkata, nanti aja Pak, nanti. Nanti kapan? Anda menunda, Anda tidak akan pernah bisa berubah. Jadi keadaanmu jadi akut, jadi tidak bisa berubah. Lagi pula kita tidak tahu loh kapan kita meninggal, saudara. Jadi harus mulai hari ini, mulai saat ini. Khotbah saya tidak menjawab sepenuhnya karena ini pengalaman batin yang pribadi sifatnya. Jadi saudara masing-masing membawa diri kepada Tuhan. Waktu dulu kita baru bertobat di waktu muda, dan memang pertobatannya sungguh-sungguh, tapi belum dewasa. Kita nggak mikir apa-apa loh, saudara, ya. Kita nggak mikir apa-apa. Tahun 77 kira-kira, masih muda sekali, saya menyerahkan diri untuk Tuhan. Umur saya masih 17-18 tahun waktu itu, saudara. Saya sudah melayani Tuhan. Saya menginjil di jalan-jalan dengan buku kecil 4 hukum rohani. Saya masih ingat waktu itu di sekitar Jalan Blora, di Menteng, di sepanjang jalan Latu Harhari, itu di sepanjang Kalimalang, di mana waktu itu daerah kumuh sekali, ya, daerah kumuh, ya preman, ya pelacuran. Saya usia begitu muda membawa buku kecil 4 hukum rohani. Kalau ketemu orang yang kira-kira sedang duduk, saya bicara, apakah Anda mengenal Yesus sesuai dengan 4 hukum rohani? Semangat sekali. Saya anggota GPIB Paulus, Jalan Imam Bonjol, Taman Sunda Kelapa. Ya, tidak jauh dari tempat itu. Kalau jalan kaki mungkin 10-15 menit. Dengan tulus, saudaraku, saya tidak sekolah Alkitab. Saya belum belajar sekolah Alkitab. Tapi heran ketika saya sekolah Alkitab,
saya sekolah teologi, jadi banyak liciknya saya. Jadi tidak tahu kenapa jadi keruh, saudaraku. Nah, kalau kita tidak sadar, kita akan jadi sarjana-sarjana, magister-magister, doktor-doktor yang keruh. Karena kita merasa telah bisa berteori, kita sudah menjadi anak-anak Allah yang eksklusif. Padahal eksklusif kita cuma satu, matikan manusia lama, kenakan manusia baru. Wah, saudara, saya ngomong ini tidak mengada-ada. Saya kira kalau saudara-saudara punya pengalaman mirip saya juga bisa ngerti. Sekolah teologi bukan tambah rohani, malah tambah licik, malah kita ingin punya gelar, kita mau terhormat, kita mau jadi pendeta besar. Bukan tidak boleh sekolah Alkitab, bukan tidak boleh sekolah tinggi teologi, tapi waktu itu saya tidak punya mentor yang mengajari saya bagaimana hidup sepatutnya sehingga menjadi liar, saudaraku. Jadi kalau namanya melayani Tuhan, saudaraku, waduh, betul-betul saudaraku, tanpa pamrih. Dan pada waktu itu juga saya sempat bertekad tidak menikah, karena begitu kuatnya cinta Tuhan itu. Tapi di perjalanan hidup, saudaraku, begitu keruh. Waktu itu ya, waktu masih muda itu ya, saudara, kalau kita nyanyi lagu ini misalnya, kita hancur hati. Walaupun saya gereja Protestan, tidak ada air mata, nangis-nangis waktu berdoa. Tapi kalau nyanyi lagu ini kita bisa begitu tersentuh, air mata kita bisa berlinang tanpa nangis. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Melayani Yesus, itu terindah dari semua. Nah, mestinya proses itu, waktu itu berjalan dengan baik. Ya, mestinya saya mendapat mentor bagaimana membunuh Erastus lama dan mengenakan Erastus baru. Tapi karena saya tidak memahami itu dan saya menyadari di sekolah Alkitab hal-hal begini dianggap tidak saintis, tidak akademisi, tidak bersifat akademis. Yang ada itu sistematika teologi yang semua harus dinalarkan. Ini bahaya sekali, saudara, bahaya sekali. Itulah sebabnya mengapa kalau di STT Ekumene ini tidak ada libur. Maksud saya, biarpun libur tetap ada tatap muka dengan saya. Tiap minggu ada pertemuan di mana saya bisa mengimpartasikan spirit. Sebab kalau tidak, kita hanya melahirkan orang-orang yang punya gelar tapi menjadi liar, jadi sombong, angkuh. Sedih banget, saudaraku. Nah, kita bersyukur karena Tuhan memberi kita pimpinan. Kita sadar bahwa yang penting adalah kita mengenakan manusia baru. Jadi pada waktu kita meninggal dunia, Bapak mengenal karakter Kristus itu di dalam diri kita. Nah, kita jadi anak-anak Allah. Atau yang dikatakan di Ibrani 12 tadi, Ibrani pasal 12 ayat 9 dan 10, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Atau di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, mengenakan kodrat ilahi. Wis, itu saja deh ya, saudaraku. Itu saja. Kalau saya mengajak para pendeta tiarap itu, ini saja udah. Kita sudah jadi dokter nih, dokter teologi, tapi belum tentu dokter dalam moral ilahi. Belum tentu sudah mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, sekarang perjuangan kita hanya ini, saudara. Sebelum kita menutup mata, kita harus menjadi manusia baru. Benar-benar menjadi manusia baru. Manusia baru yang
Ya, takut akan Allah, hidup berkenan di hadapan Allah, saudaraku, ya, menjaga perasaan orang, mengerti perasaan orang, tidak melukai orang lain, karena kita ini ganas, nggak mau tersinggung, nggak mau mengalah, nggak mau dianggap tidak penting. Aduh, lalu apa namanya, seperti hewan mau nyakar orang, mau makan orang. Nah, orang yang tidak mengenali bahwa dirinya sendiri itu ancaman terbesar, itu tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Makanya kalau iblis mau menggagalkan seseorang dalam pelayanan itu, atau membuat orang itu tidak efektif, jangan meninggalkan manusia lama. Kamu hebat, Eras, kamu pinter, kamu berpengalaman, kamu doktor. Mati saya. Bisa khotbah, seminar, pinter, hebat, bisa, tapi tidak mengubah orang. Konyol, celaka. Ya, iblis tidak melarang Anda jadi pendeta. Iblis tidak melarang Anda, tidak terlalu mencegah Anda jadi aktivis, majelis, ketua sinode, atau pimpinan aras nasional dan stafnya misalnya. Iblis tidak terlalu persoalan itu. Iya. Dibiarkan Anda punya gelar sarjana, magister, lalu doktor. Tapi iblis akan berusaha kalau saudara mau menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ngeri kali itu. Sebab yang bisa mengalahkan iblis itu hanya Yesus. Jadi kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita baru bisa mengalahkan iblis. Kalau tidak, enggak bisa. Enggak bisa. Tidak bisa menyenangkan hati Bapa. Nah, kalau begini nih saudara, aduh lemes saudara. Nah, makanya ibu-ibu ya, biarpun ibu-ibu itu miskin ya, terbelakang ya, teraniaya oleh suami, mertua, atau keadaanmu itu pokoknya runyam lah, berantakan, tidak menghalangi Anda mengenakan manusia baru. Ini yang Anda kejar, supaya Anda jadi putri kerajaan Allah. Kalau namamu misalnya siapa ya, Endang ya, Endang yang lama harus mati, Endang baru harus dikenakan. Namamu misalnya siapa nih? Heni, Santi, Mimi. Mimi yang lama harus ditinggalkan supaya menjadi Mimi yang baru. Itu perjuangan. Makanya saudara ikuti terus Truth ID, Wanita Surgawi, Waski seperti saat ini. Banyak pelajaran-pelajaran rohani yang mahal, berharga. Mungkin juga ada ibu-ibu yang bingung, tapi saudara akan diberitahu Roh Kudus pasti. Sesuai dengan kemampuan nalar saudara. Pasti Tuhan akan memberitahukan kepada saudara bagaimana menjadi manusia baru. Saya sendiri masih berjuang nih saudara, supaya unsur-unsur kekafiran istilahnya ya, unsur-unsur Erastus lama ini jangan masih nyangkut. Gawat saudara, gawat. Harus menjadi manusia baru. Apa ciri kalau orang mengenakan manusia baru? Kita sulit berbuat dosa. Kalau sampai kita berbuat dosa, kita sedih banget. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, kita sedih banget. 1, 2. Kita mulai menghayati dunia bukan rumah kita. Betul. Mulai ada kerinduan untuk pulang ke surga. Jadi jangan saudara buru-buru mau pulang ya. Belum waktunya pulang, jangan pulang. Anda belum siap ya. Nanti malah pulang diomelin. Anda belum pakai manusia baru, masih manusia lama ya. Amin.